Menulis naskah komik mungkin hampir mirip dengan penulisan naskah untuk film. Bedanya kata adegan diganti dengan panel. Sebelum kita lanjutkan, tidak ada salahnya kita ketahui dulu anatomi dari sebuah halaman komik. Yang pertama, tipe adegan komik atau shoot, close up shoot atau CU. Menempatkan kamera atau mata pembaca sedekat mungkin dengan objek atau karakter komik sehingga latar belakang menjadi sedikit terlihat atau tidak terlihat sama sekali. Yang kedua, medium shoot atau MA. Menempatkan kamera atau mata pembaca sedikit lebih jauh sehingga karakter yang melakukan aksi utama atau objek yang ingin mendapatkan perhatian serta latar belakang di sekelilingnya dapat terlihat. Medium shoot umumnya, walau tidak terlalu, memiliki komposisi yang relatif seimbang antara adegan utama dengan latar belakang. Yang ketiga, wide shoot atau WI, sering disebut juga panoramic shoot. Menempatkan kamera atau mata pembaca lebih jauh lagi sehingga cakupan penglihatan jadi lebih luas. Wide shoot umumnya digunakan untuk membuat tampilan latar belakang lebih menonjol ketimbang karakter, atau sepenuhnya hanya menampilkan latar belakang saja, yang bisa berupa landscape, alam, atau kota. Selanjutnya, sudut pandang kamera atau kamera angle. Yang pertama, frog eye view atau sudut pandang mata kodok. Menempatkan kamera ada di bawah objek atau karakter sehingga memunculkan deformasi gambar, atau juga bisa disebut forest shortening. Bagian yang lebih dekat dengan kamera tampak lebih besar, dan juga sebaliknya, bagian yang jauh tampak lebih kecil. Sudut pandang seperti ini bisa digunakan untuk menampilkan efek gigantik pada karakter. Yang kedua, human eye view. Menempatkan kamera seolah sejajar dengan mata manusia. Tidak ada deformasi gambar atau forest shortening untuk penempatan kamera seperti ini. Yang ketiga, bird's eye view atau sudut pandang mata burung. Menempatkan kamera ada di atas objek atau karakter sehingga memunculkan deformasi gambar. Sudut pandang seperti ini bisa digunakan untuk membuat objek terletak jauh di bawah atau seolah pembaca melihat dari atas ketinggian.
Kita ke naskah dan beberapa macam naskah komik. Yang pertama, naskah tulis, baik yang dibuat detail maupun hanya dalam bentuk paragraf. Jenis ini relatif lebih mudah dibuat karena tidak memerlukan gambar kasar, sehingga sangat mudahan dalam proses editingnya. Setiap proses perbaikan, naskah bisa dilakukan dengan lebih cepat. Naskah seperti ini sangat cocok bagi Anda yang tidak ingin ide yang ada di kepala Anda terhambat oleh proses penulisan naskah yang lambat. Kelemahannya, karena naskahnya hanya berbentuk tulisan, umumnya pengarang atau pensiler harus membayangkan ulang ketika akan mulai menggambar dan bisa jadi apa yang dibayangkannya jauh lebih dengan apa yang ada di kepala Anda. Selanjutnya, yang kedua, naskah gambar kasar atau name. Naskah seperti ini populer di Jepang, dan mungkin sebagian pengarang komik di Indonesia juga menggunakannya. Naskah ini lebih mempermudah pengarang karena gambar kasar yang ada di naskah ini lebih mudah dipahami dan diterjemahkan ke gambar yang lebih baik oleh pengarang. Kelemahannya adalah sulit untuk diedit karena setiap perubahan mengharuskan kita untuk lebih banyak menghapus dan menggambar ulang. Kadang ide yang ingin kita buat menjadi tersendat atau bahkan hilang atau lupa karena proses pembuatannya yang lebih lama ketimbang naskah tulis. Anda bisa membuat naskah jenis ini secara manual atau secara digital. Yang ketiga, naskah hybrid. Naskah jenis ini pada dasarnya merupakan naskah gambar kasar atau name dengan teks balon yang telah diketik, sehingga bisa di-copy paste ke dalam manuskrip yang telah jadi. Biasanya setelah Anda selesai membuat naskah ini, Anda menyerahkannya pada editor untuk didiskusikan atau diperiksa. Jika ada kesalahan teks atau ejaan, terutama pada bagian dialognya atau teks balon, maka editor bisa langsung memperbaikinya. Nah, itulah sebabnya kenapa pentingnya membuat naskah gambar kasar atau name dengan teks yang bisa di-copy paste. Ini bisa meminimalisir kesalahan penulisan atau typo dibandingkan jika dialog tersebut harus diketik ulang. Selanjutnya, contoh naskah tulis dalam bentuk paragraf. Judul: Pembalasan Dendam Genderuwo. Genre horor, penulis anonim, pengarang nameless, editor no name. Halaman 1. Malam hari, angin meniup pucuk pohon. Di kegelapan malam, sebuah bayangan hitam melesat melintasi dedaunan. Dan kemudian hinggap di halaman sebuah rumah. Bayangan hitam yang ternyata merupakan genderuwo tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara menembus dinding rumah, seolah-olah dinding rumah tersebut terbuat dari udara. Halaman 2. Tubuh genderuwo tersebut muncul di dinding kamar, berjalan menghampiri si Paijo yang sedang tertidur. Paijo yang sedang tidur seperti merasakan sesuatu dan membuka mata. Dia terkejut dan berkata, "Kamu siapa?" Close up wajah sang hantu yang berkata, "Aku adalah genderuwo yang akan membalaskan dendam Paimin." Naskah jenis di atas memberikan kebebasan pengarang atau pensiler untuk menentukan jumlah panel yang dibutuhkan, termasuk sudut pandang kamera, efek suara, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, pengarang tetap harus sering berkomunikasi dengan penulis. Karena potensi kesalahan interpretasi untuk naskah jenis ini lebih besar ketimbang naskah yang ditulis dengan detail. Berikut contoh naskah yang ditulis dengan detail. Judulnya masih sama, Pembalasan Dendam Genderuwo. Genre horor, penulis anonim, pengarang nameless, editor no name. Halaman 1, panel 1, dalam kurung WI, narasi Kampung Randu, malam Jumat Kliwon. Malam hari di sebuah perumahan yang rindang, pucuk-pucuk pohon yang tertiup angin. Panel 2, dalam kurung ME,
FEV, sebuah bayangan hitam melesat dari pucuk pohon. Suara set. Panel 3 dalam kurung CU HEV, bayangan hitam yang mulai tampak menyerupai sosok besar hinggap di halaman salah satu rumah. Suara jelek. Panel 4 dalam kurung ME HEV, bayangan hitam seluruhnya tampak dari belakang yang menyerupai sosok genderuwo. Panel 5 dalam kurung CU, close up wajah dari genderuwo tersebut dengan wajah sebagian tersamar karena tertutup bayangan, terlihat bibir menyunggingkan senyuman. Genderuwo hi. Panel 6 dalam kurung CU, wajah genderuwo yang menembus dinding rumah seperti seolah atap tersebut hanya terbuat dari udara. Panel 7 dalam kurung ME, sebagian tubuh dari genderuwo tersebut masuk menembus dinding rumah tersebut. Halaman 2, panel 1 dalam kurung ME FOV, tubuh genderuwo tersebut mulai muncul dari dinding kamar si Paijo. Panel 2 dalam kurung ME FOV, seluruh tubuh tersebut terlihat sehingga tampak seperti sosok yang berdiri hendak menerkam si Paijo yang sedang tertidur. Panel 3 dalam kurung ME, wajah Paijo tampak gelisah. Panel 4 dalam kurung CU, Paijo mulai membuka mata. Panel 5 dalam kurung CU HEV, Paijo sangat kaget terbangun dan berhadapan dengan si genderuwo. Paijo, siapa kamu? Panel 6 dalam kurung CU, genderuwo dengan wajah yang jelas terlihat dan sangat menyeramkan. Genderuwo, aku adalah genderuwo yang akan membalaskan dendam Paimin. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penjelasan untuk naskah yang barusan. Pembalasan dendam genderuwo ini adalah judul komik. Jika ini adalah naskah komik bersambung, maka nomor jilid komik juga harus ditulis. Biasanya di bawah judul disertakan juga nama penulisnya dan keterangan lain yang diperlukan. Dan penulisan nomor halaman harus dibuat cetak tebal atau bold, atau bisa juga dibuat dengan warna yang berbeda. Hal ini bertujuan agar Anda bisa dengan mudah menemukannya. Ketika kita menulis naskah, ada kalanya kita ingin mengubah naskah dengan menyisipkan halaman baru ke tengah naskah yang sudah jadi. Hal ini mengakibatkan nomor halaman yang ada di bawahnya harus dirubah sesuai jumlah halaman baru. Kelalaian dalam memberi nomor halaman dengan benar bisa berakibat malapetaka. Pada saat komik mulai dikerjakan, untuk satu komik hitam putih bisa terdiri dari 150 sampai 200 halaman. Silahkan konsultasikan jumlah halaman ini dengan penerbit Anda. Panel biasanya diikuti dengan setting atau keadaan. Setting ini bisa cuaca atau waktu. Tujuannya adalah sebagai kode pencahayaan bagi pensiler. Misalnya panel 1, cerah berawan, atau WI atau HEV. Maka seorang pensiler akan paham bahwa gambar yang ia buat akan terlihat terang dengan cahaya matahari. Meskipun demikian, tidak semua panel harus diberi setting. Jika semua panel tidak memiliki setting, maka anggap saja setting yang digunakan sama dengan panel sebelumnya, atau bisa melihat deskripsi panel. Kode selanjutnya kode WI atau HEV. Ini adalah kode untuk jenis shoot dan sudut kamera. Nah, jadi sebenarnya penyutradaraan sebuah komik
Sudah dimulai bahkan sejak naskah itu ditulis. Jika Anda membuat naskah untuk dikerjakan oleh pihak lain, maka sebaiknya Anda mendiskusikannya dengan pengarang atau pensiler Anda. Umumnya seorang pensiler memiliki pengalaman bagaimana tampilan terbaik dari suatu adegan tertentu. Selanjutnya, deskripsi panel. Deskripsi panel adalah keterangan isi gambar dalam suatu panel. Jika Anda menulis untuk diri sendiri, Anda bisa membuatnya sesingkat mungkin selama Anda masih bisa mengingat keseluruhan adegan dengan lengkap. Walau demikian, untuk adegan yang unik dan menjadi adegan andalan komik Anda, sebaiknya tulis dengan sedetail mungkin. Stres atau tekanan deadline kadang membuat Anda hanya ingat garis besarnya saja, sehingga ketika digambar, tidak semua detail yang awalnya Anda pikirkan ada tercurah dalam gambar. Anda mungkin baru menyadarinya ketika komik itu telah terbit. Ketentuan lain adalah deskripsi ini hanya boleh diisi satu adegan. Berikut ini adalah contoh yang salah. Panel 1, cerah berawan atau WI HIV. Adi berlari kecil di taman dan terjatuh. Hal ini bisa membuat Anda atau pensiler Anda bingung apakah ingin menggambar Adi sedang berlari di taman atau Adi yang sedang terjatuh. Jadi ingat satu panel hanya untuk satu adegan. Berikutnya narasi. Narasi bisa berisi aneka ragam informasi. Biasanya informasi tahun, nama tempat, peristiwa, atau bisa juga penjelasan awal sebuah cerita. Komik Indonesia tahun 70-an umumnya memiliki narasi yang cukup panjang, yang terletak hampir di setiap bagian. Di setiap bagian atas panel, narasi ini tujuannya untuk mempersingkat cerita, namun sekarang penggunaan narasi jadi sangat minimal sekali, karena pada dasarnya setiap narasi bisa dengan diubah menjadi gambar. Narasi ini sebaiknya atau seharusnya ditulis dengan mempergunakan aturan bahasa yang baku. Selanjutnya, efek suara. Efek suara atau sering disingkat menjadi suara saja, berisi segala jenis suara yang muncul di dalam adegan. Suara pistol yang umumnya adalah door, sedangkan untuk komik Amerika adalah bang. Anda juga harus memperhatikan jenis komik Anda. Suara kaleng jatuh untuk komik serius adalah klang, sedangkan untuk komik humor bisa diganti klontrang. Selanjutnya dialog. Dialog ini berisi seluruh kata-kata yang diucapkan oleh siapapun yang ada di dalam sebuah komik. Dialog ini umumnya ditulis seluruhnya dalam huruf besar atau huruf kapital, karena kalimat yang diucapkan dianggap tidak sama dengan kalimat langsung dalam sebuah novel, melainkan dianggap sebagai suara. Pengarang komik ingin agar dialog tersebut terlihat sebagai bagian dari gambar dan seolah-olah terdengar langsung di telinga Anda. Pada awalnya penggunaan huruf besar ini untuk memudahkan penulisan dan membacanya, karena komik generasi awal teksnya ditulis tangan manusia. Kebiasaan ini berlanjut bahkan ketika penulisan teks sudah memakai komputer. Perhatikan ruang atau space yang tersedia untuk dialog. Umumnya 4 baris kalimat untuk satu panel gambar. Sudah terlalu panjang. Untuk komik ada beberapa macam jenis dialog, berbeda dengan narasi. Dialog bisa ditulis dengan beragam gaya bahasa, termasuk bahasa gaul, selama itu sesuai dengan cerita. Selanjutnya macam-macam dialog. Dialog normal merupakan dialog pada umumnya. Tidak ada tanda khusus untuk dialog normal. Di dalam komik, dialog ini dibingkai dalam bentuk balon dengan bentuk arah datang suara, runcing. Dialog dalam hati. Di dalam naskah komik, dialog ini dibingkai dalam tanda kurung. Sedangkan pada halaman gambar dialog dalam hati bisa dimasukkan dalam balon dengan arah datang suara berbentuk gelembung-gelembung. Dialog dalam hati mirip
seperti dialog normal, tapi tidak disuarakan.